membahas adat Toba versus Dayak Nabinatur adat Simalungun dengan menggunakan teori gastronomi sastra. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan teori gastronomi sastra. Jadi, apa itu gastronomi sastra? Jadi, teori gastronomi sastra adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara makanan dan sastra. Ini melibatkan analisis dan interpretasi cara makanan digambarkan, dijelaskan, dan diwakili dalam karya sastra seperti novel, puisi, ataupun cerita pendek. Jadi, teori gastronomi sastra ini mencoba memahami bagaimana deskripsi makanan dalam teks sastra dapat mempengaruhi pembaca secara emosional, menciptakan pengalaman sensoris, mengungkapkan nilai-nilai budaya, atau menyampaikan pesan yang lebih dalam. Jadi, dalam teori gastronomi ini ada beberapa aspek penting. Yang pertama itu terkait dengan deskripsi makanan. Jadi, teori gastronomi sastra meneliti cara makanan digambarkan secara visual, sensoris, dan emosional dalam karya sastra, yang mana penulis menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menggambarkan rasa, aroma, tekstur, tampilan, dan cara penyajian makanan. Dalam deskripsi makanan ini memberikan pembaca pengalaman nyata atau membantu mereka membayangkan dan merasakan makanan tersebut. Yang kedua, aspek penting dalam teori ini yaitu simbolisme dan metafora. Jadi, makanan sering digunakan sebagai simbol atau metafora dalam sastra. Mereka dapat melambangkan konsep-konsep seperti kehidupan, kematian, cinta, kekuasaan, atau identitas budaya. Makanan juga dapat digunakan sebagai alat untuk menggambarkan karakter, suasana, ataupun perubahan dalam cerita. Aspek penting ketiga yaitu budaya dan identitas. Jadi, makanan merupakan bagian penting dari budaya dan identitas suatu masyarakat. Dalam teori gastronomi sastra ini membahas bagaimana deskripsi makanan dalam karya sastra dapat mencerminkan nilai-nilai, tradisi, atau kebiasaan makan suatu komunitas, yang mana ini dapat membantu kita memahami budaya dan identitas kelompok tersebut. Lanjut pada aspek keempat, yaitu fungsi dan makna. Jadi, makanan dalam sastra dapat memiliki berbagai fungsi dan makna. Mereka bisa menjadi alat untuk membangun karakter, memperkuat tema cerita, menciptakan suasana, atau mengungkapkan nilai-nilai sosial. Jadi, dalam deskripsi makanan dapat mempengaruhi emosi pembaca, menghidupkan suasana, atau memperkaya pengalaman pembaca. Jadi, melalui analisis teori gastronomi sastra ini, kita dapat memahami bagaimana makanan dihadirkan dalam karya sastra dan mengapa hal itu penting. Ini membuka pintu untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana makanan memainkan peran dalam menciptakan narasi yang kuat, mempengaruhi pembaca secara emosional, dan mencerminkan budaya dan identitas dalam konteks sastra. Jadi, dalam teori gastronomi sastra ini mempelajari hubungan antara makanan dan sastra dengan fokus pada deskripsi dan representasi makanan dalam karya sastra. Jadi, dalam artikel kami, ikan mas nani arsik adalah hidangan tradisional dari Sumatera Utara, Indonesia yang memiliki kaitan dengan teori gastronomi sastra, yang mana gastronomi sastra ini melibatkan analisis sastra untuk memahami bagaimana makanan digambarkan dalam teks. Jadi, dalam konteks ini, ikan mas nani arsik dapat dijelaskan sebagai suatu elemen penting dalam deskripsi makanan dalam sastra Sumatera Utara, Indonesia. Jadi, deskripsi dan penjelasan rasa ikan mas nani arsik ini dapat membangkitkan imajinasi pembaca dan menciptakan pengalaman sensoris yang kuat.